Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dan seluruh keluarga baik-baik saja. Tetap semangat. Nah, tim nasional kita untuk U22 yang dipersiapkan tampil di Asian Cup atau Piala AFF ya untuk tahun ini sudah tiba. Ya, di Myanmar sedang bersiap untuk menghadapi tuan rumah. Ini pertandingan pertama, pertandingan yang krusial tentunya. Memang selalu agak sulit pertandingan pertama, tapi semoga tim asuhan Sintayong bisa melewati ini dengan hasil yang positif. Itu menjadi harapan kita semua, penggemar sepak bola di Indonesia, masyarakat Indonesia yang terus mengirim doa untuk keberhasilan bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. 24 pemain diputuskan oleh STY, bahkan ada tadinya 26 ya, karena sebelum berangkat tuh kemarin, itu di saat-saat akhir Ananda Raihan, pemain tuh gelandang muda dari PSM itu dicoret. Termasuk dengan Armando Oropa dari PSBS Biak ya. Itu juga dicoret. Itu sayang sekali. Itu di detik akhir dan ini sudah dikonfirmasi juga. Sehingga berangkat hanya 24. Pak Marji kemarin juga ketika saya kontak sudah mengiyakan benar Bung bahwa ada 2 jadi 24 berangkat dan 2 ini tidak bisa dibawa. Nah, yang menarik juga ada satu pemain, ya ini pemain pasti debutan lah, ya untuk pertama kali dia sebagai pemain ini dipilih ya bertahan untuk masuk di tim U22. Ini dari Borneo, Rivaldo Pakpahan ya kalau nggak salah, Rivaldo ya. Dan dia akan berusaha sebagai seorang gelandang ya bertahan yang baik. Tentunya dia ingin memberikan yang bagus lah di pertandingan perdana dia untuk mengenakan jersey tim nasional. Sebenarnya itu ada, kalau memang dipilih semua ada 4 pemain mungkin termasuk Rivaldo ya, ada juga si Armando Oropa juga ya kalau sampai terpilih, Made Tito ya yang dari Bali United itu juga. Ini berbagai alasan, dengan ada yang cedera, ada yang sakit ya, itu termasuk dengan Suaib ya, Alfian Suaib juga tidak bisa diberangkatkan. Kalau 4 ini seandainya ada, wah itu mereka bagus ya. Di debut awal mereka bersama dengan tim nasional, itu mereka sudah bisa tampil. Tapi sekarang tidak ada, hanya ada Rivaldo. Semoga Rivaldo ketika diberikan kesempatan oleh STY untuk bermain di Piala ASEAN ini, dia bisa menjawab kepercayaan itu dengan baik. Nah, kabar juga terakhir teman-teman ya, tadi barusan ini bahwa Pak Sumarji sudah mengontak saya juga. Saya menanyakan di mana posisi sekarang Pak Manajer bilang sekarang sudah tiba di Singapura. Jadi lagi transit di Singapura dan hendak berangkat menuju ke Myanmar. Ya, Pak Marji itu mendampingi Asnawi Mangku Alam yang baru tiba ya, dan ikut dengan Pak Marji, sehingga 2 ini akan menyusul tim yang sudah mendarat di sana. Dan Asnawi itu akan didapuk sebagai kapten ke-11. Wajar karena Asnawi adalah pemain paling senior yang ada di tim ini, yang direkrut oleh STY setelah dia memperkuat timnya Port FC, ya dia sudah balik dan dia ikut. Memang dia tidak mengikuti TC di Bali, di Gianyar, ya, yang memakai sport centernya lapangan dari Bali United. Itu selama 1 pekan dipimpin oleh STY, tidak ada di sana. Ya, Marcelino sempat datang, ya, Arhan sempat muncul. Bahkan Marcelino sempat membuat gol juga ketika bertanding melawan Bali United dan menang 2-1 di uji coba terakhir sebelum balik ke Jakarta dan bersiap ya tanggal 5 kemarin tuh berangkat ke Myanmar. Jadi Marcelino pasti akan menjadi fokus utama bagi siapapun tim, bukan saja melawan Myanmar, termasuk melawan Laos nantinya kita di Manahan Solo, apalagi melawan Vietnam. Mereka sudah tahu bahwa pemain seperti Marcelino harus dikawal dengan ketat. Dan terakhir kita akan menghadapi Filipina ya tanggal 21 Desember yang akan datang. Tapi saat ini fokus dulu melawan Myanmar untuk laga pertama. Dan semoga penerbangan Pak Marji ya, manajer bersama dengan Asnawi ini baik, mendarat mulus dalam 1-2 jam ke depan ya di Myanmar, dan langsung bergabung dengan tim untuk bisa memulai, mungkin bagi Asnawi latihan ringan dulu ketika dia tiba. Dan masih ada kesempatan karena kita baru bermain tuh tanggal 9. Kita berada di grup B kan, dengan Myanmar, Laos, Vietnam dan Filipina itu. Nah, tanggal 8 akan bertanding tuh di grup A dulu, karena grup A itu terdiri ada Thailand juara bertahan di sana, ada Malaysia, ada Singapura, ya, ada Kamboja juga ikut sana, ada Timur Leste yang bersama-sama di sana. Jadi mereka akan memulai pertandingan di tanggal 8, kita baru di tanggal 9. Kalau kita bisa melewati Myanmar dengan mulus, maka kesananya
itu pasti akan baik-baik saja buat kita. Kita akan ketemu Laos, nantinya balik di mana kita bisa hajar Laos, baru kita berhitung dalam duel di Stadion Fitri menghadapi tuan rumah Vietnam, karena Vietnam berambisi penuh, ya sangat bernafsu untuk mengalahkan Indonesia. Karena di level senior, pasti teman-teman juga sudah tahu, tahun ini 3 kali ketemu di level senior, Vietnam dibantai habis oleh Indonesia. Ya, mulai dari Piala Asia di Qatar, sampai dalam round kedua di Piala Dunia, ya di zona Asia, 2 kali kalah. Dan Vietnam tidak bisa mencetak 1 gol pun ke gawang kita. Luar biasa. Kalah 1-0 di Qatar, di fase grup. Kita hajar juga di Jakarta dengan 1 gol, tapi kita menang telak. Kita mempermalukan Vietnam di kandang mereka di Hanoi, di Stadion Maidin, dengan 3 gol dari Jai Itses, dari Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta. Ketika itu habislah Vietnam, dan mereka sangat kecewa, terpukul, ya, keluar stadion dengan kepala tertunduk ketika dipermalukan oleh Indonesia. Nah, saat ini walaupun kita kirim dengan tim U22, mereka tahu tim kita tim muda, mereka ingin mengalahkan, mungkin ingin membalaskan itu, ya. Wah, bagaimana mereka merasa sangat sakit ketika dikalahkan Indonesia. Makanya Vietnam paling serius mempersiapkan diri, teman-teman. Seriusnya mereka ke Korea. 3 pertandingan di Korea dalam uji coba mereka tuh menang terus, ya. Dan ini menandakan bahwa mereka ingin bukan saja mengalahkan Indonesia, ingin juara. Karena terakhir mereka kalah lawan Thailand, ya, di edisi terakhir Piala AFF itu mereka tumbang Thailand 2 kali juara dalam 2 edisi terakhir. Jadi Vietnam juga dapat rasa penasaran, ingin membalas kekalahan lawan Thailand, tapi yang paling penting di fase grup ketemu Indonesia dulu. Nah, kita tidak boleh kalah juga dari Vietnam, walaupun dengan tim muda ini kita harus bisa melawan mereka. Paling tidak juga hasil seri sudah bagus buat kita. Karena kita dan Vietnam kan diunggulkan di grup B untuk mencari juara. Kalau kita juara grup, kita akan berhadapan paling tidak salah satu di antara Singapura atau Malaysia. Kita runner up, kita akan menghadapi sudah pasti dengan juara bertahan Thailand, karena Thailand diunggulkan di grup A. Ya, jadi kita akan lihat nantinya perkembangan, tentunya sesuai dengan laga. Ditunggu dulu lawan Myanmar. Nah, 24 pemain yang sudah tersedia, ya, yaitu yang pasti teman-teman juga sudah tahu semua, ya, bagaimana tim ini dibesut oleh STY dan kemudian diputuskan nama-nama tersebut. Kiper itu bahkan ada 1 kiper Al-Ghifari, ya, Ikram itu tidak dibawa dari Semen Padang. Hanya ada 3 yang ditentukan di sini. Cahya Supriyadi, Bekasi, dari FC Bekasi, kemudian ada Dava Fasya, Borneo, Erlangga Setio, PSPS Pekanbaru. Ini 3 kiper yang ada di antara 24 pemain. Di belakang itu pemain belakang Ahmad Maulana, Syarif, Arema Malang, Kadek Arif, Priana, Bali United, Mikael Alfredo Tata, dari Persebaya Surabaya, Sultan Saki, dari PSM Makassar, kemudian Doni Tripamungkas, Persija Jakarta, Muhammad Ferrari, Persija Jakarta, Kakang Rudianto, dan Robi Darwis dari Persib Bandung, Asnawi Mangku Alam, Port FC Thailand, dan Pratama Arhan dari Suwon Korea Selatan. Gelandang itu ada Arkan Fikri, Arema Malang, ya, kemudian ada Rivaldo Enerio yang saya bilang tadi dari Borneo, Raihan Hanan, ya, dari Persija Jakarta. Ya, kemudian Sanadin Faris Persisolo, Afrianto Niko Dewa United, Victor Detan Makassar PSM, ya. Kemudian Marcelino Ferdinand dari Oxford United. Ya, itu yang ada di gelandang. Kemudian dari penyerang Hoki Caraka, Sleman, Arkan Kaka, Persisolo, Rafael Struik, Brisbane Roar dari di Australia bermain, ya, dan Ronaldo Kuati dari Muang Thong United Thailand. Nah, itu nama-nama yang semua sekarang sudah pasti akan tampil di Asian Cup. Masih menunggu juga Rafael Struik yang tanggal 8 nantinya akan berangkat untuk bergabung di Myanmar, dan diharapkan tanggal 9 Rafael itu bisa ikut bermain melawan Myanmar. Itu menjadi harapan, dan pasti kalau dia sudah ada di sana, STY akan memasang dia. Di tim senior aja dia dimainkan, apalagi untuk tim U22 ini. Oke, dengan saya Bung Ropan, sampai di sini saya berbicara buat teman-teman. Nanti kalau ada info-info selanjutnya lagi kita akan bahas, ya, di channel YouTube Bung Ropan. Ciao.